Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Tool Teknik. Seperti janji sebelumnya, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan BMS, common port dan spirit port. Nah, ini langsung saya kasih sampelnya agar teman-teman nggak bingung. Kalau di video sebelumnya saya menjelaskan tentang fungsi dan cara kerja BMS. Nah, kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara spirit port dan common port. Perbedaannya apa, dan BMS yang kira-kira tepat akan digunakan nanti sesuai kebutuhan teman-teman itu lebih cocoknya apa, common port atau spirit port. Baik, sekarang saya gambarkan terlebih dahulu skema pemasangan BMS yang di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Kali ini saya jelaskan singkat aja dulu. Jadi kurang lebih begini ya, ini baterai seri, misal kita seri 3. Kemudian di sini di seri sejumlah berapa S baterainya. Nah, kemudian ini adalah output plus atau B plus. Kemudian di sini dia B min. Nah, posisi BMS itu ada di mana? Posisi BMS itu ada di sini. Saya gambarkan ya. Posisi BMS itu ada di sini. Dia memotong jalur minus. Di sini input B min, ini BMS. Kemudian ini P min. P min itu adalah power min. Nah, maka yang saya gambarkan di sini adalah BMS yang model ini. Model ini ada tulisan B min, kemudian ini ada tulisan P min. Jadi ini begini. Ini ke sini, kemudian ini ke sana. Dan ini output. Nah, lalu di mana posisi kabel balancernya? Kabel balancernya ini ya, kabelnya ya. Kabel balancernya itu nanti terhubung ke setiap sel. Plusnya sendiri dapat, di sini sendiri juga dapat, dan ini kabel kecil. Terus sejumlah dia berapa jumlah S-nya? Kalau di sini kan kita contohkan 16 S, berarti ada jumlah 16 seri, yang mana semua dia masuk ke BMS. Fungsinya apa? Kabel balancer ini fungsinya untuk membaca data nilai voltase setiap blok paralel yang dia sudah terhubung seri. Nah, lanjut ke perbedaan common port dan spirit port. Itu perbedaannya di sini, teman-teman. Kalau common port sesuai namanya ya, common itu apa? Bersama ya. Portnya itu bersama. Kalau seperti ini doang, maka ini disebut common port. Common, M-nya double ya, common port itu artinya di sini bisa buat charging, di sini juga bisa buat load atau beban. Nah, ciri-ciri BMS common port itu kabelnya cuma dua begini, jadi pemasangannya cuma begini doang, ya kan? Nah, lalu yang kedua, spirit port. Apa itu spirit port? Spirit port itu seperti ini, teman-teman. Kabelnya ada 3. Tetapi salah satu kabel ini kecil, lebih kecil daripada kabel yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya itu begini. Ini ada B min, ketemu B min, masuk ke baterai minus. Kemudian ada P min, dia masuk ke out. Kemudian ini adalah C min. Jadi di sini ada C min. Yang mana ini untuk charging atau charger, lalu plusnya tetap diambil dari sini. Jadi ini charging plus, ini charging minus, kemudian output plus, ini output minus. Jadi kalau common port, spirit port itu jalur chargingnya sendiri, sedangkan jalur outputnya juga sendiri. Sedangkan yang ini, yang satunya, yang common port, dia bisa digunakan charging dan discharging atau charging dan load. Nah, lalu kelebihan dan kekurangannya apa? Karena teman-teman merakit baterai itu kebutuhannya kan beda-beda ya. Ada yang kebutuhannya itu untuk PLTS, misal sistem PLTS. Sistem PLTS itu biasanya jalur charging dan load
itu jadi satu, dia langsung masuk ke baterai, kemudian di jalur yang sama dia ke load atau inverter. Maka untuk PLTS lebih disarankan menggunakan BMS common port. Artinya ketika siang matahari melalui SCC atau MPPT melakukan charging ke baterai, tetapi di saat yang bersamaan baterai juga mensuplai inverter untuk loadnya beban, maka menggunakan port yang sama. Maka untuk PLTS lebih cocok menggunakan common port. Nah, lalu yang spirit port ini fungsinya apa? Spirit port ini lebih cocok untuk kendaraan listrik, tetapi tidak semua kendaraan listrik. Sekali lagi, untuk kendaraan listrik itu pakai ini. Kenapa saya katakan cocok? Karena ini juga beda-beda ya. Spirit port itu ada yang karakternya begini. Ketika charger ada input, ada masukan tegangan, dia dicas, maka otomatis ini kosong. Itu ada BMS yang model begitu. Biasanya di unit Vido original atau unit-unit yang lain yang pabrikan itu biasanya begitu. Ketika charging ada masuk tegangan, maka output nggak keluar. Nah, ini bentuk untuk safety protect juga. Jadi ketika dicas, unit nggak bisa dimainkan, nggak bisa digas. Tetapi BMS ini tidak cocok untuk kendaraan listrik yang ada fitur regen brake atau regeneratif brake atau KERS. KERS itu kinetic energy recovery system. Maksudnya apa? Ini sama, ini hanya perbedaan istilah saja. Intinya dari regen brake, regeneratif, KERS, intinya adalah ketika unit melakukan pengereman, maka motor berubah menjadi generator. Sekali lagi, ketika unit kendaraan listrik melakukan pengereman, maka motor berubah menjadi generator yang melakukan proses charging ke baterai. Nah, kalau sistemnya spirit port gini, maka kalau dilalah dapat BMS yang ketika dia di charging loadnya putus, yaitu akan mengganggu sistem. Nah, jadi untuk yang fitur regen brake akan lebih disarankan menggunakan BMS common port. Jadi itu inti dari perbedaan keduanya. Mungkin kalau ada yang bingung, teman-teman bisa menyaksikan lagi video saya sebelumnya tentang cara kerja BMS ini. Itu mungkin teman-teman semua, simpel sih sebetulnya. Ini spirit port kakinya 3, charging sendiri, load sendiri. Sedangkan ini common port, dia charging dan discharging jadi satu jalur. Tetapi cocoknya yang mana? Kembali ke kebutuhan untuk PLTS atau untuk sepeda listrik yang tanpa regen, sepeda listrik, motor listrik, mobil listrik, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu ulasan singkat dari saya, penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan tidak membuat tambah bingung. Kalau teman-teman masih ada yang dibingungkan, tanyakan atau bagaimana, bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini agar kita lebih semangat untuk membuat konten berikutnya. Ya.